Sebelumnya, Tri Sulastri telah membahas terkait konsep dari feminisme. Selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai implementasi dari konsep feminisme tersebut dan bagaimana miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi pada masyarakat. Jadi gerakan feminisme ini kan tadi ingin memperjuangkan hak-hak wanita agar setara. Nah, tidak hanya itu sebenarnya tugasnya. Jadi isunya dalam gerakan feminisme itu sangat beragam dan ada banyak tugas lain yang harus dilakukan. Misalnya salah satunya adalah bagaimana caranya agar gerakan ini bisa mengubah stereotip negatif tentang perempuan di masyarakat, misalnya seperti itu satu. Terus yang kedua, bagaimana implementasinya kita bisa lakukan gerakan feminisme ini dengan menyuarakan. Jadi misalnya kita mengedukasi seperti di Indonesia masih banyak sekali masyarakat terutama yang di wilayah pedesaan masih menganut paham bahwa perempuan itu harus disunat seperti itu. Padahal dari segi kedokteran itu sunat itu bisa sangat berbahaya terhadap organ genital perempuan seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui informasi-informasi, kita sudah mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan, kita tidak tinggal diam seperti itu, tapi kita coba mengedukasi secara perlahan kepada teman-teman terdekat, kepada keluarga tentang perempuan itu seharusnya seperti ini. Jadi secara perlahan kita mengubah perspektif dan pandangan tradisional masyarakat terhadap perempuan seperti itu. Nah, bagaimana dengan implementasi yang lain? Jadi saya melihat masyarakat sudah mulai secara perlahan itu peduli. Jadi akan pembagian pekerjaan dalam rumah tangga seperti itu. Jadi karena sekarang perempuan itu sudah sedikit memiliki akses terhadap pekerjaan, jadi sudah bisa bekerja dan meniti karirnya. Tapi di satu sisi ada sebenarnya beberapa wilayah yang meskipun perempuan itu bekerja, ketika dia kembali ke rumah dia tetap yang harus melakukan seluruh pekerjaan dalam rumah, sementara laki-laki itu karena dari awal tugasnya hanya mencari uang, jadi laki-laki pulang ke rumah ya sudah tinggal istirahat seperti itu. Nah, sekarang salah satu gerakan dari feminisme ini adalah bagaimana mengedukasi dan mensupport agar tugas-tugas dalam rumah tangga itu sebenarnya harus bisa dibagi dengan laki-laki atau dengan pasangan seperti itu, sehingga kedua belah pihak itu sama-sama memiliki waktunya sendiri untuk bekerja, untuk mengurusi rumah tangga, untuk beristirahat dan mengaktualisasikan dirinya seperti itu. Jadi sebenarnya urusan rumah tangga itu tidak hanya ditekankan kepada perempuan, tapi juga sebaiknya ada turut campur tangan dari pihak laki-laki seperti itu. Nah, terus bisa juga salah satu implementasi dari feminisme ini bisa dilakukan dengan itu tadi, sosialisasi, edukasi, ataupun secara langsung kita bergabung dalam komunitas-komunitas yang memang memperjuangkan gerakan-gerakan memperjuangkan hak-hak dari wanita seperti itu. Itu dia beberapa implementasi dari feminisme. Jadi saya mau jelaskan dulu miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering sekali dimiliki oleh masyarakat tentang feminisme ini. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa feminisme itu adalah gerakan yang memperjuangkan agar wanita itu bisa lebih superior dibandingkan laki-laki. Nah, ini kembali lagi dengan penyelesaian saya yang tadi sebelumnya, bahwa pada dasarnya sebenarnya yang diperjuangkan bukan untuk menjadi lebih superior dibandingkan laki-laki, tapi
bagaimana agar perempuan itu bisa semudah itu dalam mendapatkan akses seperti laki-laki. Perempuan itu tidak didiskriminasi dalam masyarakat. Perempuan itu bisa mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki seperti itu. Nah, yang kedua, miskonsepsi yang sering terjadi adalah orang-orang atau perempuan-perempuan yang tergabung dalam feminisme itu dicirikan sebagai perempuan yang tidak feminin, atau dalam pandangan masyarakat kan perempuan itu seharusnya bersikap feminin, anggun, sopan, ramah, lemah lembut. Nah, seperti itu. Nah, masyarakat memandang bahwa ketika tergabung dalam gerakan ini maka ada stereotip negatif. Jadi orang-orang yang tergabung dalam feminisme itu akan cenderung lebih tomboy, terus agresif, ingin mendominasi seperti itu. Sama pandangan bahwa perempuan yang bergabung dalam feminis itu akan cenderung menggunakan atau menampilkan dirinya dalam berpakaian seperti laki-laki. Padahal sebenarnya yang ingin ditekankan adalah bagaimana dalam masyarakat itu adanya paham-paham patriarki ini tidak bisa menentukan bagaimana perempuan itu harus memakai apa, seperti itu yang mau digalakkan dalam feminisme. Jadi perempuan itu punya kebebasan untuk memilih ingin menggunakan pakaian apa, memilih ingin menampilkan dirinya seperti apa. Itu miskonsepsi yang kedua. Nah, miskonsepsi yang ketiga adalah jadi ada pandangan bahwa perempuan yang dalam gerakan feminisme ini itu pasti benci laki-laki lah, pasti isinya adalah lesbian lah, ataupun hanya ingin bekerja saja, tidak ingin mengurus rumah tangga. Itu semua miskonsepsi yang keliru di masyarakat seperti itu, karena perempuan sebenarnya bukan ingin hanya berkarir saja dan tidak mau bekerja dalam urusan rumah tangga, tapi sebenarnya yang ingin digaungkan adalah bagaimana caranya agar perempuan itu bisa memiliki kemandirian dalam hal finansial. Jadi tidak hanya bergantung dari laki-laki dalam kehidupannya, tapi dia juga punya kontribusi untuk mencari uang, meniti karir, dan mengaktualisasikan dirinya seperti itu. Nah, terkait orang-orang yang memiliki miskonsepsi ini, karena sebenarnya agak jadi salah satu tujuannya feminisme itu adalah bagaimana caranya agar bisa mengubah miskonsepsi ini atau mengubah stereotip negatif ini yang sudah mendarah daging di masyarakat. Kenapa bisa mendarah daging? Karena itu tadi, jadi sejak zaman dulu itu, bahkan sejak zaman purba itu, pembagian peran-peran antara laki-laki dan perempuan itu sudah ditentukan. Jadi masyarakat itu sudah punya harapan-harapan atau standar-standar tertentu bahwa perempuan itu harus seperti apa dan laki-laki itu harus seperti apa, seperti itu. Jadi ini pandangan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga ya memang sangat akan memungkinkan ditemukan di masyarakat bahwa ada miskonsepsi seperti ini. Tapi itu poinnya di situ. Jadi ini yang menjadi tantangan dari feminisme. Ini yang perlu diubah, tapi dalam pengubahannya itu memang kita harus perlahan-lahan, karena memaksakan mengubah perspektif yang sudah ada sejak dulu itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Seperti itu. Kenapa miskonsepsi ini muncul? Karena itu tadi, karena adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin tetap menjadikan posisinya itu lebih superior dibandingkan perempuan. Nah, dari pandangan tradisional tentang gender ini, sehingga jadi kan ini terkait sama budaya dan masyarakatnya. Jadi ketika dalam sebuah masyarakat itu, sama halnya ketika ada yang menyimpang dari
pandangan yang sudah ada sebelumnya ini, maka dianggap sebagai abnormal atau sesuatu yang tidak yang unik atau yang berbeda dari masyarakat atau pandangan masyarakat secara umumnya. Nah, makanya miskonsepsi itu muncul.